Ya, kita lanjutkan dialog pemirsa. Saya ingin ke Bang Abalin. Bang Abalin, kami Ya, butuh konfirmasi juga Bang. Kalau kita lihat kemarin Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiro kan sempat nge-tweet tuh di Twitter Bang. Bunyinya adalah salah satu vaksin gotong royong individu yang mau dijual itu adalah vaksin Sinopharm. Padahal Indonesia menerima hibah 500.000 dosis vaksin Sinopharm dari Uni Emirat Arab. Betulkah hal ini? Dan juga kalau butuh informasi juga Bang kita, sebenarnya anggaran untuk pembelian atau pengadaan Sinopharm ini dari mana, Bang Abalin? ya, saya mau bilang bahwa ini tadi terkait juga dengan penjelasan ketua ya, ketua komisi Bapak Lakalena. Begini dulu, harus didudukan dulu perkaranya supaya masyarakat bisa mendengar dengan baik, supaya beberapa catatan-catatan dan diksi yang dipakai oleh Mbak Maria juga itu tidak diterima simpang siur di tengah-tengah masyarakat. Baik, penjelasannya. Pertama begini, ya penjelasannya begini. Harapan yang diinginkan oleh Presiden dari semua vaksin yang diberlakukan kepada masyarakat itu seluruhnya, Pak Melki tadi sudah bilang bahwa ditanggung oleh negara melalui anggaran pendapatan belanja negara. Kalau terkait dengan perubahan keputusan Menteri Kesehatan yang sekarang ini adalah nomor 19, ini kita tahu tadi nomor 19 tahun 2021 itu juga menjelaskan terkait dengan vaksin gotong royong yang diperluas. Itu dimaksudkan agar pemerintah itu memperluas akses pelayanan vaksinasi gotong royong ini kepada masyarakat, kepada individu atau perorangan. Tadi kan saya bilang perusahaan atau badan usaha. Itu apa maksudnya? Dalam rangka sebuah harapan yang diinginkan oleh pemerintah itu di akhir tahun 2021 nanti itu setidak-tidaknya ya bisa mencapai 180 juta lebih kurang dari rakyat Indonesia yang telah melakukan vaksinasi. Meskipun itu hanya satu dosis ya, satu dosis suntikan untuk pencapaian kekebalan apa yang disebut dengan herd immunity. Yeah. Nah, penjelasan inilah yang saya mau sampaikan juga. Karena begini, jangan juga nanti ada yang membedakan kenapa seperti tadi Maria bilang bahwa masyarakat mendapatkan vaksin, satu itu Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian yang lain ini dan enggak. Saya itu ya ini saya kasih contoh pada diri saya. Selain sebagai penyintas, memang jadwal untuk divaksin saya itu nanti di akhir bulan Juli. Sementara kami ini dari kantor staf Presiden itu kan melakukan verlap ke Jawa, ke Malang, ke Bali, dan tidak bisa saya ikut. Kenapa? Karena jadwalnya memang harus didahulukan kepada jadwal-jadwal yang sudah kepada seperti tenaga medis, kemudian lain-lain, atau jadwal masyarakat. Bukan karena mentang-mentang kita dari kantor Presiden kemudian harus didahulukan, tidak bisa. Jadwalnya juga memang ditentukan. Karena itulah di kantong saya ada uang, saya hari ini insya Allah nanti akan mau daftar langsung ke Kimia Farma untuk divaksin lebih cepat. Dari mana biayanya? Saya harus bayar sendiri. Orang seperti saya ini kan masih banyak di jutaan di Republik ini. Itulah salah satu langkah yang dilakukan yang disebut dengan upaya dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperluas akses vaksinasi gotong royong yang dibiayai oleh individu atau perorangan, mungkin keluarganya juga ada yang dibayar oleh perusahaan atau badan-badan usaha mereka. Sehingga masyarakat harus mengerti, dikasih tahu lewat siaran TV One pagi ini Maria bahwa Presiden telah menetapkan aturannya ada bahwa vaksin ini tidak dipungut biaya. Bang Abalin. Serupiah pun karena anggaran pendapatan belanja negara ditanggung oleh negara. Kecuali individu-individu perorangan atau perusahaan yang mau lakukan dibiayai oleh mereka sendiri. Oke, Bang Abalin, tadi Anda jelaskan kan perluasan dari vaksinasi gotong royong yang kemudian dibeli oleh setiap perusahaan. Artinya kalau saat ini di Kimia Farma, kalau ada karyawan kemudian yang ingin vaksin Kimia Farma dibiayai oleh perusahaan. Kan mandiri Bang bayarnya Bang? Bisa dibiayai oleh perusahaan karena perusahaan atau badan usaha juga bisa oleh perorangan.
atau tiap individu itu kan ada di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi jangan sampai simpang siur penjelasan ini. Saya harus menjelaskan dengan pelan supaya harus dimengerti karena itu yang diperintahkan oleh Presiden. Jadi tidak ada perbedaan pemahaman di sini. Pelaksanaan di lapangan juga sangat terbuka dan transparan. Gitu loh. Oke, baik. Bang Melki, jadi sebenarnya konsepnya adalah ikhtiar untuk meredam penyebaran virus COVID-19 melalui percepatan vaksinasi. Ada korelasinya tidak kalau Anda tangkap? Ya, pertama kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia ini orang yang sangat mengerti dengan kondisi negaranya, bangsanya, pemerintahnya. Jadi kalau berangkat dari sini, seharusnya pemerintah menjelaskan saja apa adanya dan tidak seperti sekarang ini tiba-tiba Permenkesnya berubah tanpa ada pembicaraan dengan berbagai pihak. Emang keadaan terkini seperti apa, Bang? Apa adanya seperti apa, Bang? Maksudnya begini, kalau memang kondisi kita harus kita saling support terhadap proses percepatan vaksinasi ini, bukan cuma Bang Ali Mokhtar, kan banyak juga orang yang seperti Bang Ali dan baik itu individu maupun perusahaan yang sebenarnya bersedia membantu. Yang penting clear dulu dan jelas dulu kebijakannya. Jadi kalau memang kondisi bangsa butuh dan memanggil kita semua untuk berbagi beban dalam konteks satu urusan vaksinasi ini, saya kira masyarakat juga pasti mau. Kan dulu kan pernah kita juga kasih usulan begini di Komisi 9. Apakah ini mau dibuat gratis untuk seluruh masyarakat? Ini perdebatan ini pernah kita lakukan juga di Komisi 9 agak panjang. Kemudian keputusannya adalah gratis. Tapi kalau memang dalam perjalanannya butuh perubahan kebijakan, nah ini yang tidak dibahas dengan baik dengan DPR RI dan sebenarnya kan konsepnya kan adalah masih gratis kok jika memang mengikuti vaksinasi program pemerintah ya yang menggunakan AstraZeneca maupun Sinovac, asal waktu tunggunya saja yang mungkin agak lama begitu. Nah, jadi maksudnya tadi kenapa saya bilang kita gambarkan saja kondisi negara bangsa hari ini dengan terbuka, karena sebenarnya kalau dulu itu pernah usulan di Komisi 9, kalau memang kita mau untuk berbagi beban antara pemerintah dan masyarakat itu sebenarnya simpel aja. Yang data ada di BPJS Kesehatan itu yang dibayar negara, sementara mereka yang tidak masuk di BPJS Kesehatan yang preminya ataupun PBI-nya dibayar negara itu bisa berpartisipasi. Betul. Nah, ini yang saya kira kalau Anda kata dari awal itu dibahas dan diputuskan seperti ini, kita tidak perlu lagi kayak model begini tiba-tiba pakai dengan cara seperti ini dan seterusnya. Nah, tapi sekali lagi ini butuh pembahasan terbuka apalagi dengan DPR RI. Karena DPR RI itu sebenarnya kami terbuka sekali melihat bahwa memang kalau ada kendala-kendala tertentu, apapun itu kendalanya, kendala keuangan, kendala teknis lapangan, kendala partisipasi publik dan seterusnya itu, sebenarnya kita juga mudah untuk ataupun bisa memahami sejauh ada perbincangan dengan DPR RI. Dan sejauh ini memang belum ada komunikasi begitu ya Bang, yang sejauh ini belum ada komunikasi. Ya, Pak Pandu, tadi sudah cukup jelas tidak sih penjelasan dari Bang Abalin mengenai hal ini, jadi jangan sampai salah kaprah begitu. Ya, semua penjelasan sih jelas, tetapi kan menyalahi prinsip bahwa vaksin ini harus diakses oleh semua rakyat Indonesia dengan tidak perlu berbayar. Meskipun tujuannya adalah ikhtiar bersama untuk meredam COVID, percepatan vaksinasi. Betul, tapi kan vaksin gotong royong ternyata lamban. Ini barangkali vaksin gotong royongnya gagal, sehingga masih banyak vaksin yang kemudian dilempar ke individual. Ini menurut saya jadi salah kaprah. Saya setuju dengan pendapat Pak Melki bahwa semua masyarakat Indonesia diharuskan jadi anggota BPJS dan membayar iuran, dan orang yang membayar iuran dan BPJS akan mendapatkan vaksin gratis. Dengan demikian kan menjadi jelas bahwa kita mewujudkan bahwa semua bersama-sama kita tanggulangi pandemi ini. Tetapi kan yang itu tidak terjadi. Ya, jadi menurut saya kita kembalikanlah kepada Bapak Presiden. Terus terang saya kasihan sama Pak Budi Gunadi karena beliau ini banyak perubahan-perubahan itu karena tekanan. Ketua Satgas KPCPEN kan Menteri BUMN. Dia membawahi banyak perusahaan-perusahaan BUMN yang harus hidup dari vaksin, obat dan sebagainya. Jadi seakan-akan kalau ada tekanan dari Kementerian BUMN, langsung ada perubahan dari kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk mengadopsi kebijakan yang
menurut saya tidak etis. Ya, Pak Pandu, singkat saja, wajar tidak menurut Anda jika masyarakat kemudian memiliki pemikiran bahwa kok nampaknya ini negara berbisnis dengan kami ya, padahal pembeliannya anggarannya juga menggunakan APBN? Iya, dan itu yang menjadi banyak pilihan dan Wajar yang tidak pemikiran disampaikan ini? ke saya. Wajar dan wajar juga bahwa sebagian Sinopharm itu 500.000 dosis memang donasi dari Emirat Arab. Nah ini yang menurut saya perlu difahami. Apakah kita audit lagi? Apakah gratis kemudian diperjualbelikan? Kan tidak etis lagi. Itu yang menurut saya kita kembalilah kepada maksud tujuan bersama bagaimana mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Ya, Pak Pandu nampaknya perlu konfirmasi juga dari Bang Abalin. Bang Abalin bagaimana tadi pernyataan Pak Pandu? Hibah namun kok diperjualbelikan ibaratnya seperti itu? Begini, ini penjelasan ini juga harus diklarifikasi supaya saya terus terang harus melakukan dua klarifikasi. Yang pertama begini, kalau nanti tadi dimulai dari ketua dulu ya, dari Kakak Melki dulu. Pertama begini, memang fungsi-fungsi dan tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat itu salah satu di antaranya itu terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, ketika yang dilakukan itu terkait dengan rakyat, kemudian menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Nah, saya harus menekankan sekali lagi bahwa ya ini saya mesti tekankan sebelum saya masuk ke pertanyaannya Maria. Dalam upaya mendorong percepatan dan perluasan, ya ingat dalam rangka upaya mendorong dan percepatan vaksinasi, ikhtiar bersama lah kita ya. Iya, itu pemerintah memberikan satu penghormatan dan penghargaan atas inisiatif dari teman-teman yang memang punya konsentrasi, ya pengusaha, kemudian perusahaan-perusahaan yang harus didorong juga untuk anak-anak negeri ini kemudian melakukan kebijakan vaksinasi gotong royong individu. Kita tangkap kenapa ini, Bang. Kita bicara, ini mesti diulangi supaya harus. Kenapa individu? Karena mereka mengeluarkan kantong-kantong dari kantong pribadinya, kemudian sama yang saya jelaskan tadi itu. Ini kebijakan ini kenapa dilakukan dalam rangka, kan dari awal kita bicara bahwa Kimia Farma itu di 6 kota, mulai dari Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Surabaya, sampai dengan Bali, diperkirakan dalam satu hari itu bisa mencapai 1.700 sekian orang untuk dilakukan vaksinasi. Nah, dalam posisi ini juga sehingga saya mau katakan bahwa upaya dan langkah-langkah yang dilakukan ini dalam rangka percepatan tadi ya Bang. Percepatan tadi dengan kita sudah tangkap, bahwa Bang. di akhir 2021 itu bisa mencapai 180 juta. Sedikit saja Bang, kami minta konfirmasi mengenai hibah tadi 500.000 itu betul ya atau tidak? Ya, ini kan sekarang yang dibincangkan juga ya. Saya mau katakan bahwa singkat saja Bang Abalin, waktu kita tidak banyak. Halo. Ya. Kenapa? Halo. Ya singkat saja Bang Abalin. Bagaimana? Oke, kayak komunikasi. Apa pertanyaannya Mbak Maria? Iya, betul hibah dari Uni Emirat Arab 500.000 Sinopharm yang kini diperjualbelikan? Nah, kata-kata yang diperjualbelikan yang saya kira kurang ini ya. Tetapi begini, yang harus dijelaskan nanti itu mungkin karena hari ini mulai diberlakukan ya, mungkin hari ini mulai diberlakukan. Saya kan siang nanti diundang juga oleh TV. Betul atau tidak sih Bang? Singkat saja karena waktu kita tidak banyak Bang Abalin. Siang saya akan menjelaskan itu Maria. Oke, baik. Siang saya akan menjelaskan. Siap, kita tunggu nanti Bang Abalin. Terima kasih banyak Bang Abalin, kemudian Bang Melki dan juga Pak Pandu atas informasinya dialog kita pada pagi hari ini. Sehat selalu untuk semuanya.